Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita hari ini adalah closing dan sekarang udah gelap, sudah hampir jam 6, hampir maghrib teman-teman. Di kesempatan kali ini sambil ya kita santai-santai saja, saya akan jelaskan tentang kriteria pengajuan kredit sepeda motor yang tanpa survei, hanya ditelepon saja, hanya butuh waktu kurang lebih 1 jam biasanya, itu sudah ACC ya. Nah, namun sebelum saya menjelaskan kriteria itu, silahkan teman-teman tekan tombol like-nya dulu untuk dukungan video Kang Mas Bro kali ini. Dan di samping saya ini ada teman saya. Di sini dia juga ada nama channelnya yaitu Maftuh Channel. Videonya tentang brosur-brosur sepeda motor, kemudian review juga seperti punya saya. Silahkan teman-teman mampir saja di videonya Maftuh Channel ini. Nah, langsung saja teman-teman, untuk pengajuan kredit yang bisa ACC secara langsung, santai ya, kita sambil santai, jadi sambil ini aja, sambil ngopi gitu ya, karena ini santai saja. Untuk kriterianya seperti ini teman-teman. Biasanya kan pengajuan, misalkan nih input data, pokoknya kalau ini dihitung detik menitnya itu mulai dari persyaratan sudah kita pegang, persyaratan utama seperti KK, KTP, yang elektrik asli ya, pokoknya persyaratan itu sudah sesuai dengan prosedur pengajuan kredit. Yang di sini yang bisa ACC tanpa disurvei, langsung telepon saja 1 jam sudah bisa ACC, itu adalah pakainya FIF teman-teman ya. Nah, setelah persyaratan itu lengkap, kemudian ada nomor HP, itu biasanya kriteria yang sangat mendukung itu dari penghasilan ya Mas, saat ditelepon. Jadi pas mengajukan tuh seperti ini, misalkan saya ngajukan sepeda motor Scoopy DP 3 juta, misalkan angsurannya sekian, kemudian sekian bulan, itu saat pertama mengajukan angsurannya berapa itu harus tahu ya. Misalkan kita angsuran 800.000 lah misal ya, karena misal DP 3 juta angsuran 800.000, angsuran selama 35 bulan. Nah, teman-teman itu nanti akan dapat telepon 2 kali. Yang pertama konfirmasi dari pihak counter sales atau CS dari pihak FIF, yang kedua dari pihak FIF pusat ya. Nah, kalau dari counter sales FIF ini menanyakan, yang akan ditanya itu seperti ini teman-teman. Biasanya apa saja yang ditanyakan? DP, angsuran, DP, angsuran, pekerjaan, kemudian DP, angsuran, pekerjaan, penghasilan per bulan, motor untuk siapa, status rumah kapasitas atau tidak ya, kemudian intinya kalau jawabnya baik, terus biasanya DP-nya gede. Kalau DP-nya gede biasanya ditelepon langsung ACC. DP gede, terus penghasilannya ada, misalkan gaji kira-kira 5 juta, ditelepon gajinya berapa per bulan, biasanya 5 juta, terus DP-nya misalkan Scoopy DP 5 juta, itu 80% langsung ditelepon langsung ACC. Iya. Nah, tapi kalau tadi kan yang DP kecil 3 juta tuh, itu kan juga bisa itu, tapi kemungkinan besar itu kecil, kecuali kalau dia itu RO itu udah pernah kredit tapi angsurannya lancar ya. Terus ambil lagi DP 3 juta, telepon ACC, langsung tanda tangan kirim motor. Intinya berarti saat di telepon itu teman-teman yang mau ngajuin di FIF-nya khususnya jangan ragu ya, jangan gugup ya saat di telepon. Santai teman-teman. Motornya apa, DP-nya berapa, angsurannya harus tahu semua. Nanti bisa langsung kirim, Bro. Langsung kirim. Jadi di telepon saja langsung sudah dapat ACC. Per telepon pertama, ada telepon kedua langsung sudah ACC, tinggal suruh tanda tangan ke dealer sambil bawa DP, atau nanti DP-nya di rumah bisa langsung dikirim.
Gitu. Bisa. Iya, tanpa Nah, tanpa untuk datang ke pertanyaannya rumah. itu sendiri kan, kalau pengalaman saya sih kemarin kayak gini Mas, yang DP-nya nggak begitu besar, ya 20% lah, Ya. 20% dari OTR. Misal kayak Honda Beat kan 4 juta ya, 4 juta 4 juta, kemudian ada subsidinya kan 1 juta ya. subsidi. Iya, jadi bayarnya kan 3 juta. Angsurannya itu ya di bawah 1 juta sih, 700 sekian. 7 enggak sampai 700 malah kayaknya ya kalau DP. 600 atau berapa, intinya enggak sampai 1 juta. Kemudian yang sangat menentukan itu yang saya amati itu gini. Penghasilan dengan angsurannya itu gede banget. Jadi hanya angsurannya itu berapa persen dari penghasilan suami istri. Kebetulan kemarin orangnya itu kerja di Jakarta, pulang ke rumah hanya mau ngambil motor, usahanya yang istrinya itu dagang, kemudian suaminya di bangunan. Yang kurang lebih pemasukan per bulannya itu ya istri 2 jutaan, suami itu 3 juta, jadi 5 juta lah penghasilannya, 5 juta. Jadi kalau untuk ngangsur itu kan 5 juta, untuk ngangsur nominal 700.000 enteng banget, ini enteng, sehingga mudah sekali di ACC teman-teman. Kemudian status rumah biasanya juga berpengaruh, rumah milik siapa, milik sendiri, motor untuk siapa, untuk sendiri. Tapi ingat, kalau saat ditanya motor mau dibawa merantau ke Jakarta atau tidak, kalau jawabannya dibawa ke Jakarta, otomatis alamat tolak langsung teman-teman. Itu makanya kalaupun ingin dibawa ke Jakarta itu ya nantilah kalau udah lunas kayak gitu. Nggak usah ngomong lah. Iya. Motor di rumah aja. Motor di rumah aja, dipakai di rumah. Ya kan memang ngapain lah kita bawa motor sampai sana ya, jauh-jauh. Nah itu yang intinya itu penghasilan, kemudian status rumah, dan jawaban-jawaban yang dipertanyakan itu sebelumnya itu sudah disampaikan ke saya, itu jawabannya sama. Jadi penelpon pertama jawabnya penghasilannya sama, ya, angsurannya sama, DP-nya sama. Penelpon kedua ini yang akan menentukan, dengan jawaban pertanyaan yang sama pula jawabannya juga harus sama. Itu makanya yang sering bisa ACC sih yang mau konsultasi dulu sama saya, sama ini masnya mau konsultasi itu, maksudnya konsultasi itu ini biar mudah ACC gimana ya, nanti diajari lah teman-teman, nanti akan ada telepon kayak gini ya, kemudian jawabannya nanti sesuai dengan yang diajukan gitu ke CS di FIF-nya, biasanya seperti itu. Ini sih masih pantauan kita yang memang di lapangan nyatanya seringnya yang ACC yang kayak gitu. Kemudian di samping itu memang orangnya juga bagus teman-teman ya, tapi kalau misalkan nih penghasilannya kecil tapi ngomongnya besar, ini kalau sebagai pekerja itu memang disesuaikan juga sih dengan pekerjaannya, dengan usahanya itu tetap disesuaikan. Jadi kalau misalkan kita bohong apa kayak gitu ya, dari sana tetap mengetahui kriteria itulah. Intinya diseimbangkan dengan bentuk usaha kita. Kalau kita sebagai karyawan ya slip gaji, misalkan ngomong 5 juta ya ada slip gajinya. Ya, apalagi kalau pakai slip gajinya tertera di situ 5 juta, wah udah langsung tanda tangan kirim teman-teman. Betul nggak? Betul. Kalau ada slip gaji ACC langsung tuh. Jadi untuk saat ini pembelian secara kredit yang lagi paling mudah itu di FIF sih teman-teman. Ya. FIF karena milik Honda. Iya, FIF kan punyanya Honda itu ya, Astra ya. Beda Adira WOM itu kan. Iya, Adira bisa WOM itu Yamaha, Suzuki bisa, kalau FIF khusus Honda. Iya, makanya teman-teman kalau ngambilnya motor bukan Honda nih pakai FIF ya nggak bisa ya, karena FIF itu miliknya Astra kayak gitu. Jadi mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat ya teman-teman. Atau kalau teman-teman ada pertanyaan, tuliskan saja di kolom komentar. Banding. Iya, nanti ada aju bandingnya. Bisa, kalau misalkan ditolak, banding bisa. Syaratnya usahanya biasanya suruh difoto, terus slip gaji. Biasanya kan kalau DP minim itu sekitar di bawah 3 juta, itu banyak yang tolak. Ada yang tolak, ada yang enggak, itu bisa banding, tapi nanti
konsultasi ke marketingnya, Iya. ke Mas Kang Mas Bro, bisa banding itu syaratnya di foto usahanya, terus apalah pokoknya penguat, terus saya pajak tanah itu bisa dibanding bisa, tapi biasanya suruh up DP, misalkan adanya 3 juta terus di up DP 3.500.000 tapi angsuran turun, itu Nah, banding bisa. iya benar sekali nih. Kan kadang ada nih teman-teman nih. Teman-teman kan ditolak, tapi katanya bisa ACC DP-nya bisa ACC tapi DP-nya harus besar. Itu betul saya betulkan. Itu yang namanya sudah melakukan banding, teman-teman. Ya. Jadi misalkan DP tadinya 2 juta, bisa ACC dengan DP 3 juta. Biasanya sih naik 1 juta, 1,5 juta lah udah bisa banding dan angsurannya itu turun, ya. Tapi kalau sampai ngajuin apa namanya disuruh up DP yang tadi 2 juta jadi 3 juta atau 4 juta tapi angsurannya nggak turun, ini jangan mau, teman-teman. Betul nggak? Betul. Betul ya, karena berarti ini sudah di luar prosedur ya. Nah, satu lagi, jika sudah ditolak total bisa pindah ke leasing lain ya, kira WOM itu, tapi 20% biasanya itu bisa. DP-nya besar ya. Iya. Misalkan sudah di FIF nih teman-teman kan ditolak, bisa nggak sih ngajuin lagi? Bisa pakai leasing lain seperti Adira atau WOM kayak gitu sih. Oke, itu saja ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.